Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Najwa Mutmainah dari kelas 1D dengan NIM 12220501121. Di sini saya akan menerangkan tentang pengaruh penerapan model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Model problem based learning atau singkatnya PBL. Model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Salah satu model pembelajaran dapat digunakan untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill siswa pada masalah nyata, sehingga siswa bisa lebih memahami konsep dari materi yang dipelajari, bukan hanya sekedar menghafal. Tujuan utama dari penerapan model problem based learning adalah menggali daya kreativitas peserta didik dalam berpikir dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Langkah-langkah dalam penerapan model problem based learning menurut Arends tahun 2012.411 meliputi 1. Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing siswa melakukan penyelidikan baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan dari model pembelajaran problem based learning ini antara lain: yang pertama itu mendorong siswa agar mempunyai kemampuan memecahkan suatu masalah pada situasi nyata. Yang kedua ada siswa mempunyai kemampuan membangun pemahamannya sendiri melalui kegiatan belajar. Yang ketiga, lebih menekankan pada pemahaman bukan hanya hafalan. Yang keempat ada siswa terbiasa melakukan kegiatan ilmiah dan memakai sumber pengetahuan baik melalui internet, observasi, wawancara, ataupun perpustakaan. Yang kelima, siswa mempunyai kemampuan dalam menilai kemajuan belajar mereka sendiri. Yang keenam ada siswa mempunyai kemampuan melakukan komunikasi ilmiah pada kegiatan diskusi ataupun presentasi hasil dari pekerjaan mereka. Yang terakhir ada kesulitan belajar siswa secara individu bisa diatasi lewat kerja kelompok. Adapun kelemahan model problem based learning yaitu beberapa peserta didik tidak memiliki minat atau kepercayaan diri serta menganggap masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, sehingga mereka enggan untuk mencoba. Yang kedua ada memerlukan waktu yang cukup panjang karena setiap persoalan yang akan dipecahkan harus tuntas agar maknanya tidak terpotong. Model pembelajaran konvensional dan problem based learning. Adapun langkah dalam model pembelajaran konvensional diantaranya: 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua ada menyajikan informasi dengan metode ceramah dan diharapkan siswa mampu mendengarkan serta memahami materi yang dijelaskan. Yang ketiga, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, misalnya dengan melakukan tanya jawab. Yang terakhir ada memberikan latihan lanjutan berupa tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah, tujuannya untuk mengingatkan kembali peserta didik akan materi pelajaran yang telah disampaikan. Adapun ciri-ciri model problem based learning menurut Baron dalam Rusmono tahun 2012.74 yaitu 1. Menggunakan permasalahan yang berkaitan dengan realitas kehidupan dan relevan dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada pembelajaran yang dipusatkan pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. Kemampuan berpikir atau thinking skill adalah kemampuan yang merujuk pada pemikiran seseorang dalam menilai kebaikan suatu ide, buah pikiran, pandangan, serta dapat memberikan respon berdasarkan kepada bukti dan sebab akibat. Ennis mengatakan terdapat 6 elemen dasar dalam berpikir kritis, yaitu 1. Fokus.
Untuk fokus terhadap suatu permasalahan diperlukan pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka akan semakin mudah dalam mengenali informasi. Yang kedua ada reason atau alasan. Dalam mengemukakan pernyataan harus disertai alasan-alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Yang ketiga ada inference atau membuat pernyataan, yaitu mengemukakan pendapat dengan alasan yang tepat. Yang keempat ada situation atau situasi, yaitu kebenaran dari suatu pernyataan tergantung situasi yang terjadi. Yang kelima ada clarify atau kejelasan, yaitu memastikan kebenaran sebuah pernyataan dari suatu situasi yang terjadi. Yang keenam ada overview, tinjauan ulang, yaitu melihat kembali proses untuk memastikan sebuah kebenaran pernyataan dalam situasi yang ada sehingga bisa menentukan keterkaitan dengan suatu situasi lainnya.